Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Randus Al-Nendral MPD, Bapak Dr. Asep Sujana Wahyudi SSI MPD, dan teman-teman senasib seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami di kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang fakta, konsep, dan prosedur analisis dan pengawasan keolahragaan. Selanjutnya, model analisis kebijakan di bidang keolahragaan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fakta, konsep, dan prosedur analisis dan pengawasan keolahragaan. Apa itu fakta? Fakta bahasa Latin yaitu factus. Ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Di luar lingkup keilmuan, fakta sering pula dihubungkan dengan yang pertama, suatu hasil pengamatan jujur yang diakui oleh pengamat yang diakui secara luas. Yang kedua, suatu kebiasaan yang diamati secara berulang. Sesuatu yang dianggap aktual sebagai lawan dari dibuat. Selanjutnya, sesuatu yang nyata yang digunakan sebagai bahan interpretasi lanjutan. Selanjutnya, informasi mengenai subjek tertentu. Selanjutnya, sesuatu yang dipercaya sebagai penyebab atau makna. Ya, yang kedua, konsep. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Menurut Aristoteles dalam klasik Theory of Concept menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Unsur-unsur konsep. Konsep memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama, nama, yang kedua, contoh-contoh positif dan negatif, yang ketiga, karakteristik pokok, yang keempat, rentangan karakteristik, yang kelima, kaidah. Lanjut, kita akan bahas tentang prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Selanjutnya, prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Dalam pemetaan proses bisnis, prosedur dalam suatu organisasi dikelompokkan menjadi tiga bagian menurut fungsinya. Yang pertama, proses manajemen. Yang kedua, proses realisasi produk. Yang ketiga, proses pendukung. Ya, baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Ruli. Kepada Saudara Ruli, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Saban. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bang Saban tadi. Selanjutnya itu pengawasan. Menurut Robert J. Mockler, pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dalam Robin dalam buku Suganda tahun 99 menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasinya.
Materi yang kedua itu model analisis kebijakan di bidang keolahragaan. Nah, di sini model analisis kebijakannya ada 4, yaitu yang pertama pengertian kebijakan, bentuk-bentuk kebijakan, analisis kebijakan, dan kebijakan pemerintah tentang keolahragaan. Pertama itu pengertian kebijakan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Abdul Wahab, tahun 2012. Yang kedua, bentuk-bentuk kebijakan. Yang pertama itu kebijakan sebagai sebuah label atau merek bagi suatu bidang kegiatan pemerintah. Yang kedua, kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Ketiga, kebijakan sebagai usulan-usulan khusus. Keempat, kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah. 5. Kebijakan sebagai bentuk otoritas atau pengesahan formal. 6. Kebijakan sebagai program. 7. Kebijakan sebagai keluaran. 8. Kebijakan sebagai hasil akhir. Dan 9. Kebijakan sebagai teori atau model. Kebijakan secara umum dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu kebijakan umum yang menjadi pedoman atau petunjuk. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan, kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Yang ketiga, kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ridho. Pada Ridho, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prabowo akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah publik. Wahab tahun 2012 halaman 34-35 mengatakan bahwa tujuan pokok melakukan analisis kebijakan public policy analysis adalah untuk meramu secara sistematik beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin, misalnya sosiologi, politik, ekonomi, administrasi publik, psikologi, sosial, dan antropologi. Di dimensi-dimensi kebijakan publik. 1. Dimensi pertama, proses kebijakan mengkaji proses penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, serta evaluasi kebijakan. 2. Dimensi kedua, analisis kebijakan meliputi penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan. C. Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara 1. Kebijakan sebelumnya ada kebijakan publik tertentu. 2. Sesudah adanya kebijakan publik tertentu. 4. Kebijakan pemerintah tentang keolahragaan. Kebijakan bidang keolahragaan merupakan upaya-upaya pemerintah memotivasi dan memfasilitasi masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan usia yang dalam kegiatan berolahraga, serta mampu menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat yang bertujuan meningkatkan budaya berolahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. A. Meningkatkan budaya olahraga. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya, terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial dan kesejahteraan individu, kelompok atau masyarakat yang pada umumnya terencana dan sistemik. B. Dalam pembangunan olahraga. Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesehatan jasmani.
dan tersusunnya rancangan undang-undang olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional dan tersusunnya Sport Development Index. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.